Akhirnya tes DNA Gus Fuad Pleret pun dipublis ke publik. Seperti apa hasilnya? Tentu inilah yang kita nanti-nantikan sejak bergulirnya polemik nasab. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan simak dan kupas dalam gagasan progresif 79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini ada video yang sangat menarik, di mana pada akhirnya Gus Fuad Pleret itu mempublikasikan hasil tes DNA-nya. Setelah sekian lama orang semua bertanya-tanya, ya kapan ini ada hasil dari tes DNA yang dilakukan oleh Gus Fuad Pleret, karena dia adalah orang yang memang sejak polemik nasab ini bergulir, dialah orang yang kemudian cukup berani untuk kemudian melakukan tes DNA, dan pada akhirnya dia pun jujur ya menyampaikan apa sih hasil daripada tes DNA itu. Dan tentu kita semua penasaran pengen mengetahui ya seperti apa hasilnya itu. Ya pastilah kita semua bertanya-tanya. Saya tidak usah berlama-lama, kita akan menyimak bagaimana penjelasan dari Gus Fuad Pleret, juga dari Dr. Sugeng yang memang sejak awal juga banyak memberikan edukasi soal keilmuan tes DNA ini dalam melakukan penelusuran nasab. Nah, seperti apa kita coba simak sama-sama. Sebenarnya saya itu kemarin sempat berharap, siapa tahu haplogrup saya itu G Garuda, gitu loh. Kalau haplogrup saya G kan saya bisa merebut tahtanya Taufik Segaf. Ini humor saja ya, humor, nanti dikira apa itu kata si reject itu begal nasab macam-macam. Enggak, sejak dulu itu bagi saya itu seperti Sayyidina Ali bilang, tepuklah dadamu, jangan menepuk dada orang tuamu, apalagi orang tuamu sakit paru-paru, tepuk dadanya mati nanti. Maksudnya itu bagi saya itu ya semua itu harus kita syukuri, kita rayakan. Nah, kalau di hikam itu kan Tuhan sudah memutuskan menciptakan kita aja, itu sudah satu alasan yang lebih dari cukup untuk kita bersyukur kan gitu. Pada intinya gini, mari kita bersikap ilmiah, rasional dan terukur, gitu aja. Mari kita jujur dengan siapa saja. Oke, supaya nggak berpanjang-panjang, monggo Mas Sugeng, Mas Dr. Sugeng untuk menyampaikan ya. biar untuk anu lah. Istilahnya apa saja gitu. Haplogrup itu ya, itu definisinya adalah sekumpulan lelaki yang punya kesamaan genetik. Bisa horizontal itu artinya Gus Fuad dengan sepupunya itu horizontal. Itu intinya, haplogrup itu sekelompok lelaki yang punya kesamaan genetik. Itu ditandai SNP SNP. SNP ini sekali ditandai oleh Allah abadi, akan diturunkan ke keturunan kita berikutnya. Tapi tiap 3 atau 4 generasi ditambah SNP baru. SNP itu apa singkatan dari apa? Single nucleotide polymorphism. Jadi kan DNA kita itu cuma 4 isinya. A, T, G, C. A pasangannya T, G pasangannya C. Kalau A bermutasi bukannya jadi T, pasti jadi C atau G. C juga bermutasi, kalau nggak jadi T, dia jadi A. Aturannya udah begitu. Nah, kalau ini udah bermutasi, itu mutasi yang di keturunan kita itu tidak akan menindih mutasi yang sudah didapat kakek kita. Itu udah kehendak Allah begitu. Karena itu DNA itu perangkat untuk nasab panjang. Nasab pendek ya pakai autosomal DNA tadi. Kalau kita dengan kakek kita boleh jadi nggak ada mutasi, belum ada mutasi. Autosomal itu apa, Mas? Autosomal itu DNA yang berekombinasi. Jadi misal gini, berekombinasi itu ayah kita itu dari kakek dan nenek kita. Itu DNA-nya sebelum diturunkan dikocok dulu. Ayah kita dapat 50% dari ayahnya, dapat 50% dari ibunya. Kemudian diturunkan kita, nggak pas 25% loh, mendekati itu, tapi kan dikocok. Bisa jadi 30% dari nenek kita, 20% dari kakek, bisa gitu. Bisa 25% benar. Itu makanya ya seperti yang di pelintir Balawi itu,
tes DNA cuma sampai 7-8 generasi itu sebenarnya autosomal DNA. Itu gunanya justru untuk nasab pendek. Kenapa? Ya jelek-jeleknya begini ya. Yang bagus saja lah. Seseorang wanita menikah dengan anak sulung, kemudian suami pertamanya meninggal, akhirnya turun ranjang, dinikahi adiknya. Ini anak beradik suaminya. Anaknya pasti berubah. Kalau secara autosomal DNA itu pasti beda, padahal bapaknya kakak beradik, tapi dengan YDNA-nya masih sama. Susah bedain dengan YDNA karena YDNA tidak berekombinasi. Beda kalau kita dengan sepupu kedua, ketiga, keempat mungkin kelihatan kalau YDNA, tapi kalau udah sepupu ketiga aja belum tentu ada mutasi kok. Tapi gitu sepupu 4, 5 pasti ada itu. Karena itu Tuhan itu sudah menyediakan perangkat. Untuk nasab pendek gunakan autosomal DNA, untuk nasab jauh gunakan yang DNA haploid, dari sisi nenek mitokondrial DNA, dari sisi kakek YDNA. Sekarang saya memutuskan ya tidak akan mempublish analisanya, tapi mempublish hasilnya. Jadi nanti di channel ini Anda bisa link download raw datanya, data mentahnya. Jadi Anda tahu semua SNP mutasinya Gus Fuad. Kalau bisa baca ya, Anda bisa yang berkerabat dengan Gus Fuad yang dekat kurang dari 8 generasi itu bisa melihat data autosomal DNA-nya. Jadi teman-teman, hasilnya silahkan di-download, dibaca. Yang jelas Gus Fuad garis lurusnya bukan orang Arab, tapi juga bukan Balawi. Nah, itu petunjuknya. Saya berharap beliau nyalon ketua Robitul Alawiyah. Jadi Gus Fuad batal sebagai Balawi. Nah, batal ya. Jadi nggak usah khawatir. Tapi sekaf aman nih. Kalau keturunan garis lurus laki-laki Imam Ali juga bukan. Oke, itu petunjuknya. Gus Fuad sudah ikhlas menyumbangkan hasilnya. Itu data mentah, ada 4 file ya. Pertama file VCF yang kuliah biologi, sekarang S1 biologi, seharusnya semua bisa baca itu. Ya kalau Bahar Semit, Taufuk Asegaf, reject siap, nggak bisa baca itu. Udah nggak ada cerdas-cerdasnya mereka ini. Jadi itu clue terminal haplogrup Gus Fuad saya nggak bilang, tapi adik-adik yang kuliah di pertanian, peternakan, perikanan, kedokteran hewan, biologi, kimia, terutama kimia mikrobiologi, seharusnya bisa baca hasil tes DNA-nya Gus Fuad. Dikontenkan silahkan, yang penting jangan dimanipulasi loh ya. Karena saya tahu hasilnya. Kalau yang manipulasi nanti kita bongkar. Tapi kalau yang jujur, berarti Anda menyumbang bagi kemajuan Indonesia, ilmu pengetahuan. Silahkan download, silahkan dibaca dengan tool yang Anda bisa. Kalau sampai satu-satu Anda baca ya klenger, Anda harus tahu caranya itu. Silahkan dibaca, dikontenkan boleh. Nanti akan ketahuan haplogrupnya Gus Fuad berapa. Kok berapa? Haplogrup terminalnya Gus Fuad itu apa? Haplogrup terminal dari sisi nenek juga sudah ada di situ. Dan kalau yang berkerabat dengan Gus Fuad yang garis parental zigzag, yang sepupunya sampai sepupu ke-7 seharusnya masih bisa melacak. Jadi di sini kami sudah menunaikan kewajiban publish hasil mentahnya. Beda dengan orang lain ya. Misalnya saya J1 buktinya nggak ada, saya buktinya nggak ada. Ini kita kasih buktinya dulu, Simpulkan sendiri. kami sumbangkan untuk ilmu pengetahuan. Adik-adik yang kuliah di biologi seharusnya bisa baca, dikontenkan boleh, yang penting jangan dimanipulasi, bacalah apa adanya. Gus Fuad bukan garis lurus orang Arab, juga bukan garis lurus Balawi. Kalau dari autosomal DNA-nya hampir Indonesia semua kecuali 4% dari Campa. Nah, Anda bisa lihat Wali Songo yang dari Campa mana? Nanti Mas Sunan Ampel ya,
Mas Wahyudin akan menunjukkan dari autosomal DNA. Seharusnya ini kalau sudah 500 tahun ya, itu kalau kawin terus dengan pribumi lenyap. Lah masalahnya mbahnya Gus Fuad ini kawinnya sama saudara-saudara, jadi masih tersisa gitu. 4% itu masih besar. Kemarin Najwa Shihab aja Arabnya tinggal 3,5%. Ini masih ada 4% dari Campa. Ada lagi Pak Alwi yang cuma kurang dari 1% Arabnya. Bu Gus Fuad sudah nggak ada Arabnya, tapi Campanya, jadi berarti punya nenek dari Campa kan ibunya. Itu masih tersisa 4%. Nah, itu adalah komposisi autosomal DNA. Ya seperti kita tahu kalau Balawi itu memelintir untuk nasab panjang, sebenarnya dipakai itu cara membaca autosomal DNA karena terdilusi maksimal 8%. Tapi seperti YDNA tadi, makanya saya tulis sampai senipnya saya upload semua agar kalian tahu bahwa nasabnya Gus Fuad sampai Y Adam, kita asumsikan Y Adam ini Nabi Adam, bisa dilacak. Itu nasab panjang, nasab super panjang dari sekarang sampai 235.000 tahun. Bisa. Nah kalau Taufik Assegaf bilangnya nggak bisa untuk nasab panjang, kapan dia kuliah biokimia? Nggak pernah. Itu aja dari saya. Hari ini sudah dipublish hasil mentahnya. Haplogrupnya silahkan dibaca. Itu saya rasa. Linknya di deskripsi ya. Linknya di deskripsi. Silakan linknya di Google Drive. Download ada 4 file. Hasil Y-DNA bentuk VCF. Hasil autosomal DNA bentuk GZIP. Terus yang ketiga, total mutasi senip Gus Fuad dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Total senipnya itu ada. Yang terakhir adalah file FASTA hasil sequencing mitokondrial DNA. Jadi dari ibunya Gus Fuad, neneknya Gus Fuad, nenek buyutnya, terus sampai Bunda Hawa itu. Itu saya rasa dari saya cukup. Gus Fuad Pleret jelas adalah keturunan dari Bani Mataram. Gus Fuad Pleret adalah jelas keturunan dari seluruh Wali Songo yang mengalir di dalam darah keluarga Mataram. Dari keluarga kami bertiga, juga Kiai Syarif Rahmat yang sementara ini yang sering tampil di publik, itu adalah dari keluarga Kiai Syihabuddin Dongkelan, Masjid Patok Negoro, salah satu dulu penghulu atau bahasa gampangannya itu Mufti Agung Mataram Islam, Menteri Agama Yogyakarta, Ngayogyakarta Hadiningrat pertama di era Hamengkubuwono pertama. Terkenal beliau adalah keturunan dari Sunan Ampel, punya istri 4, salah satunya adalah Dewi Long Ayu yang keturunan dari Sunan Derajat melalui Pangeran Pekik Adipati Surabaya yang makamnya di Banyu Sumurup Yogyakarta Hadiningrat. Kiai Syihabuddin sendiri tidak garis lurus laki-laki kepada Sunan Ampel karena beliau ke Syekh Rosid Kerandegan Puring yang tanggal 27 lusa adalah haulnya, itu adalah melalui ibunya. Oke, pahami ya. Jadi Kiai Syihabuddin keturunan Ampel, tetapi tidak langsung lurus laki-laki, melalui ibunya yang itu adalah putri dari Syekh Rosid Kerandegan Puring, Petanahan di Kebumen. Tadi malam alhamdulillah saya dengan Kiai Syarif Rahmat sempat ziarah ke sana, tapi karena kesibukan Kiai Syarif sehingga beliau langsung balik ke kesibukannya ke Lampung dan beberapa daerah di Indonesia. Memang beliau kiai tingkat nasional kan begitu. Oke, itu yang bisa saya katakan. Untuk dari Trah Mataram sendiri, jelas Trah Mataram ini tidak garis lurus laki-laki ke ke Rasulullah SAW dari Sabina, semacam itu. Dari Ki Ageng Penjawi kalau nggak salah, itu ke Sunan Kalijogo juga garis perempuan. Dari jalur yang lain, misalkan dari Sultan Agung, 2 istrinya adalah keturunan dari Sunan Gunung Jati. Dari Amangkurat Agung, 2 istrinya, kedua-duanya adalah keturunan dari Sunan Ampel. Jadi Trah Mataram tidak lurus laki-laki ke Wali Songo,
Itu yang bisa kami sampaikan. Terkait kemudian apakah Gus Suat keturunan lurus laki-laki ke Raja-Raja Mataram, tentu saja tidak, kan begitu, zigzag semacam itu. Apalagi Bani Mataram sendiri ke Wali Songo dengan data sementara itu memang tidak lurus laki-laki ke Rasulullah Muhammad SAW kalau dihitung dari jalurnya melalui Bani Wali Songo.